Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Dwi Naroga dengan NIM H1A1200079. Pada video ini saya ingin memiliki tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Akuntabilitas Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Baryansyah, SIP, MIP. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang akuntabilitas di dalam demokrasi. Langsung saja kita masuki pengenalan tentang demokrasi dan akuntabilitas itu sendiri. Nah, dalam sebuah proses demokrasi, akuntabilitas publik memang menjadi hal yang sangat krusial. Hal tersebut menjadi sebuah persoalan yang penting untuk tidak diabaikan begitu saja, karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan suatu demokrasi. Dapat dikatakan, demokrasi tanpa akuntabilitas ini tidak akan berjalan dengan baik. Memperjuangkan hadirnya demokrasi tanpa disertai upaya menghadirkan proses pemerintahan yang akuntabel, ibarat menjalankan sebuah mesin baru dengan oli bekas. Nah, demokrasi sendiri tidak akan menemukan formatnya jika akuntabilitas sektor publik tidak dikedepankan sebagai sebuah keharusan. Nah, di sini akan terlebih dahulu kita membahas mengenai pengertian akuntabilitas. Pada slide ini terdapat dua pengertian akuntabilitas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Miriam Budi Harjo, akuntabilitas sendiri adalah sebuah pertanggungjawaban pihak diberi kuasa atau mandat dalam memerintah kepada yang memberi mereka mandat tersebut. Nah, ini dapat diartikan bahwa pihak yang diberi kuasa ini adalah misalnya seperti seorang pegawai dan eh, yang memerintah atau yang memberikan mandat tersebut adalah eh, yang mempunyai kekuasaan lebih daripada pegawai tersebut. Maknanya sebagai pertanggungjawaban yang menciptakan pengawasan distribusi kekuasaan kepada berbagai lembaga, baik di perusahaan maupun pemerintahan, hingga mengurangi penumpukan kekuasaan. Sedangkan menurut Sadar Mayanti, akuntabilitas itu merupakan bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam suatu organisasi, khususnya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Tak hanya dilakukan perusahaan dan pemerintahan, tetapi juga dilakukan oleh organisasi. Nah, dari dua pengertian akuntabilitas ini dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas ini adalah suatu bentuk pertanggungjawaban seseorang atau sebuah organisasi kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan keterangan tentang kegiatan atau kinerja dalam menjalankan tugas demi mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dalam konteks kehidupan kita sehari-hari di dalam berbangsa dan bernegara, itu dapat kita berikan contoh. Misalnya, eh, pertanggungjawaban dari pemerintahan kepada kita sebagai masyarakatnya. Kemudian di sini terdapat aspek-aspek di dalam akuntabilitas. Nah, di sini terdapat 5 poin penting di dalam akuntabilitas itu sendiri. Yang pertama ada akuntabilitas sebagai sebuah hubungan. Kemudian ada aspek orientasi pada hasil. Yang kemudian poin ketiga ada aspek membutuhkan laporan. Yang keempat, memerlukan konsekuensi. Dan yang terakhir ada memperbaiki kinerja. Nah, dari kelima aspek dalam akuntabilitas ini akan kita bahas eh, satu persatu terlebih dahulu. Nah, yang dimaksud dengan aspek akuntabilitas sebuah hubungan dalam hal ini adalah sebuah hubungan antara dua pihak, antara individu atau kelompok dalam institusi eh, negara, dalam masyarakat. Pemberi pertanggungjawaban juga akan memberi arahan
serta bimbingan dalam mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilakukan. Di sisi lain, kelompok dalam institusi harus memenuhi semua kewajiban. Kemudian, eh, aspek yang kedua, aspek orientasi pada hasil. Nah, di sini mengharapkan hasil yang berupa perilaku aparat atau orang yang diberikan amanah dalam pekerjaan yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Setiap individu atau kelompok dalam institusi dipaksa bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Selain itu, juga berupaya memberi kontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang ketiga ada aspek membutuhkan laporan. Laporan yang dibutuhkan adalah laporan kinerja berupa perwujudan dari prinsip akuntabilitas itu sendiri. Artinya, eh, mampu menjelaskan tindakan dan hasil yang sudah dicapai oleh individu serta kelompok dalam suatu institusi. Selain itu, mampu memberi bukti secara nyata terkait hasil yang sudah dilakukan sebelumnya sesuai kewajiban. Dalam dunia birokrasi sendiri, bentuk akuntabilitas setiap individu yaitu berupa laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Sementara dalam sebuah institusi, wujud laporan biasa disebut dengan lakip atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian poin keempat yaitu aspek memerlukan konsekuensi. Nah, akuntabilitas ini adalah sebuah kewajiban dan dalam kewajiban ini menunjukkan adanya tanggung jawab. Sementara tanggung jawab itu tentu menghasilkan sebuah konsekuensi yang nantinya konsekuensi ini bisa berupa dua hal yang berbeda. Yang pertama, eh, bisa berupa penghargaan, yang kedua bisa berupa sanksi terhadap individu atau kelompok di dalam institusi yang melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, yang dimaksud dengan berwujud penghargaan ini tentunya sebagai contoh, misalnya pegawai yang telah melakukan kerja atau kinerjanya dianggap baik, maka dan bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut, maka pegawai tersebut berhak mendapatkan penghargaan dari atasannya. Nah, sebaliknya, yang perwujudan konsekuensi berupa sanksi tersebut bisa kita contohkan misalnya ada seorang pegawai yang kinerjanya dianggap tidak baik dan tidak mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Tentu saja pegawai tersebut akan mendapatkan sanksi dari atasannya. Nah, ada dan poin yang kelima yaitu aspek memperbaiki kinerja. Di sini tujuan utama dari akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja individu atau kelompok dalam instansi atau perusahaan, bahkan pemerintah. Akuntabilitas memiliki pendekatan yang bersifat proaktif, sehingga akuntabilitas dimaknai dengan sebuah hubungan dan proses yang direncanakan dalam mencapai suatu tujuan. Itu tadi penjelasan dari kelima poin aspek-aspek di dalam akuntabilitas. Kemudian kita akan membahas tentang mengapa sih akuntabilitas ini penting. Nah, dalam proses setiap individu dan kelompok, suatu instansi atau perusahaan dan organisasi akan dimintai pertanggungjawaban secara aktif dan terlibat dalam proses evaluasi. Nah, sebagai cara meningkatkan kinerja, terdapat beberapa alasan mengapa akuntabilitas ini memiliki manfaat yang sangat penting dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi. Nah, berikut terdapat 3 poin penting mengapa akuntabilitas ini dianggap sangat penting. Poin yang pertama, akuntabilitas ini sebagai penyedia kontrol demokrasi atau peran demokrasi. Kemudian yang kedua, akuntabilitas ini sebagai cara mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini berkaitan dengan peran konstitusional. Kemudian
poin yang ketiga, akuntabilitas ini sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam hal berkaitan dengan peran pelajar. Di sini kita akan membahas juga mengenai konsep akuntabilitas. Nah, indikator akuntabilitas sendiri menurut David Halmer dan Mark Turner mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu dengan indikator yang telah mereka cantumkan seperti di bawah ini. Ada 5 indikator menurut David Halmer dan Mark Turner. Yang pertama ada legitimasi bagi para pembuat kebijakan, kemudian ada keberadaan kualitas moral yang memadai, kemudian kepekaan dan keterbukaan, dan yang terakhir ada pemanfaatan sumber daya secara optimal. Nah, kemudian kita masuk kepada pengertian demokrasi. Di sini juga terdapat 2 pengertian demokrasi menurut 2 ahli. Yang pertama itu menurut Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi adalah sebuah kebebasan setiap warga negara. Kebebasan tersebut digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Prinsip demokrasi adalah kebebasan. Hal ini karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara dapat saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam negaranya sendiri. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan tentu saja untuk rakyat. Nah, dari 2 pengertian demokrasi ini dapat kita simpulkan bahwa demokrasi ini adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Kemudian, mengapa sih demokrasi ini juga dianggap penting? Nah, demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi ini juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat. Sekarang kita masuk ke dalam hubungan antara akuntabilitas dan demokrasi itu sendiri di Indonesia. Nah, akuntabilitas demokrasi menyediakan mekanisme bagi warga negara dan perwakilan mereka untuk dapat menyuarakan keprihatinan dan meminta penjelasan serta bila perlu menjatuhkan konsekuensi terhadap kinerja para pejabat negara, baik yang dipilih maupun yang tidak. Yang dimaksud dengan tidak itu diangkat melalui penunjukan. Nah, ide dari akuntabilitas ini muncul mencakup baik akuntabilitas politik maupun sosial, langsung atau tidak langsung, vertikal, horizontal, atau diagonal, maupun mekanisme-mekanisme lain yang mendasari prinsip demokrasi yang mengedepankan kendali masyarakat terhadap pengambilan keputusan publik ini. Kemudian, solusi pokok yang mesti dikerjakan dan memiliki keterkaitan adalah upaya membangun sistem politik secara menyeluruh, mulai dari sistem kepartaian, sistem perekrutan, cara kerja partai, dan membangun ideologi partai yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Mengenai perkembangan akuntabilitas publik, pada era demokrasi di Indonesia, peran intelektual dinantikan kembali untuk membenahi sistem demokrasi yang mengarah kepada dekadensi dan koruptif. Ini perlu merubah haluan
bukan sebagai pemain dan penikmat demokrasi, namun sebagai pembangun demokrasi. Kuncinya adalah pendidikan politik secara menyeluruh di semua lini masyarakat dan organisasi. Demokrasi kita cenderung dibangun di atas sistem yang kapitalistik, sehingga melibatkan penggunaan modal atau kapital yang besar karena dikalkulasi dengan banyaknya keuntungan finansial dan kedudukan kekuasaan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Materi hubungan antara akuntabilitas dan demokrasi di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.